Assalamualaikum. Jadi ini yang ketiga ya. Ini adalah proses perjumpaan kita secara virtual yang ketiga. Proses untuk menyatukan kesadaran dan energi kita semuanya agar kita mampu untuk mengakses energi kesadaran yang terbaik dan melenyapkan berbagai hijab yang kita buat tanpa sadar di dalam diri kita, sehingga kemudian menutup keberkahan dan kemampuan kita untuk mengakses apa yang sudah menjadi berkah dan disediakan Tuhan dalam kehidupan kita. Malam ini kita akan membahas tentang mindfulness ya. Jadi kesadaran untuk sepenuhnya hadir atau mampu untuk berada pada kesadaran terkini atau kesadaran kekinian. Izinkan saya untuk share mungkin 10 menit, 15 menit untuk kita bahas. Saya siapkan beberapa slide ya agar kita mampu untuk memahami dan bisa kita internalisasikan dalam kesadaran kita dan kita bisa terapkan atau kita latih dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sahabat-sahabat semuanya, kawan-kawan semuanya, kelihatan ya, bisa dilihat ya? Ya, kelihatan Pak. Oke. Jadi mindfulness ini sebenarnya adalah penyatuan kita ya dengan apa yang kita hadapi, apa yang kita lakukan, apa yang kita proyeksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari di saat sekarang atau di saat kekinian ya. Jadi setiap hari kadang-kadang kita ini melakukan sesuatu tanpa mampu untuk menikmati nikmat dalam melakukan sesuatu itu. Contoh kecil, mungkin kita semuanya pernah di jalan dari sekolah atau dari kantor, dari tempat kerja kita pulang ke rumah, naik motor atau naik mobil, tapi di jalan kita tidak sadar ya. Ini ada 2 orang masuk, Mbak Elok, Assalamualaikum, terus Mas Asad, Assalamualaikum, Mbak Maria Ulfa, Assalamualaikum. Oke, kembali ke yang tadi itu, sering kita ini dalam perjalanan, kita tidak sadar di jalan, tapi tiba-tiba kita sudah sampai rumah. Itu mungkin mode kita atau alam bawah sadar kita sudah ada drive yang mengingatkan kita di jalan sehingga kita tidak kenapa-kenapa di jalan. Tapi sebenarnya itu rentan sekali karena sebenarnya jiwa kita tidak hadir ketika kita di jalan itu. Jiwa kita atau pikiran kita sudah di mana-mana. Tahu-tahu sudah sampai rumah gitu kan. Atau kita makan, kita tidak pernah atau jarang merasakan nikmatnya makanan yang kita punya, kemudian kita kita masukkan ke dalam pencernaan kita dan kita tiba-tiba merasa kenyang. Itu juga karena ketidakmampuan kita untuk menghadirkan pikiran kita dalam kesadaran kekinian. Nah, ini yang kemudian menjadikan energi kita habis ya. Saat kita minum kita tidak merasakan nikmatnya air. Tapi mungkin juga saat itu kita membandingkan makanan yang lain yang tidak ada di saat itu. Misalnya kita makan bakso di sebuah warung ya. Kemudian memori kita menghadirkan ingatan makan bakso sebelumnya di tempat lain. Sehingga kemudian kita membandingkan bakso yang kita makan itu dengan bakso yang kita makan sebelumnya. Sehingga bakso yang kita makan itu
kemudian menjadi tidak nikmat. Karena kita merasakan bahwa bakso yang saya beli beberapa waktu yang lalu di tempat lain itu lebih nikmat. Lebih lezat atau lebih apapun dibanding apa yang kemudian kita dapat di saat itu. Nah, ini yang menjadikan bahwa sebenarnya kita tidak mampu untuk hadir di saat ini. Padahal sebenarnya ajaran-ajaran kita itu dalam beragama itu mengajarkan ini. Sholat itu sepenuhnya adalah mengajarkan untuk hadir, termasuk ibadah yang lain. Tapi kadang ketika kita sholat malah kita mikirkan yang lain gitu kan. Makanya kalau kiai-kiai kampung itu mengajarkan kalau kita sholat itu ya coba bisa paling tidak mendengar bacaan kita. Sehingga Permisi kemudian, Pak, sebentar Pak. Iya, silakan. Tolong yang miliknya teman-teman yang lain itu sementara selama Pak Hairus menyampaikan materi dimute dulu ya. Kayaknya ada suara Rami masuk ini, mengganggu kayaknya. Ini mikrofonnya selain Pak Hairus ini dimute semua dulu. Nanti kalau sudah masuk ke sesi pertanyaan dibuka lagi soalnya ada deru yang mengganggu kegiatan ini. Oke. Terima kasih. Terima kasih Mas Bun. Ini kayaknya sudah senyap. Oke, saya lanjut ya. Jadi ketidakmampuan kita ini sebenarnya adalah tarikan memori kita yang tidak pernah kita rawat itu atau tidak pernah kita dekati dengan baik, sehingga pikiran kita itu selalu menarik atau menyeret dari kesadaran saat ini. Contoh kecil adalah kalau kita masuk kerja di hari Senin misalnya ya, yang kita pikirkan itu bukan pekerjaan yang ada di kantor itu, tapi kita sudah mikirkan kapan hari Jumat. Jadi itu kan sebenarnya menandakan bahwa pikiran kita sudah jauh di depan, di masa depan ya. Saat kita mandi kita tidak betul-betul menikmati proses air yang ada yang menyentuh tubuh kita, yang kita guyur di tubuh kita. Tapi pikiran kita nggak di situ, mungkin di jalan. Nah, ketika kita di jalan, berangkat dari rumah itu, malah pikiran kita nggak di jalan, tapi di kantor. Gitu terus, ketika di kantor, pikiran kita mengajak lagi kemana. Nah, ini yang kemudian kadang-kadang kita merasa tidak nyaman dengan segala situasi. Tidak kerasan dalam keadaan apapun. Di dalam rumah nggak nyaman, keluar rumah nggak nyaman, gelisah terus. Ini menandakan pikiran kita sepenuhnya tidak ada di saat ini. Kita tidak mampu menerapkan mindfulness. Nah, kalau seperti ini berarti tubuh kita sebenarnya adalah ciri bahwa tubuh kita itu adalah menandakan kekinian. Tubuh kita selalu ada di sini, di saat ini. Nah, kalau kemudian pikiran kita itu mau keluar dari keadaan saat ini, maka sebenarnya ada ketidakharmonisan antara tubuh dan pikiran. Pikirannya mau ke barat, tapi sebenarnya tubuh kita ada di sini. Nah, sehingga kalau ini terus-menerus kita lakukan, maka akan menjadikan energi kita habis. Kalau terus seperti ini, maka energi yang kemudian habis itu memunculkan berbagai kemungkinan hadirnya berbagai penyakit karena tubuh dengan pikiran sudah tidak harmoni. Ketika energi sudah habis, maka keseimbangan sel-sel dalam tubuh juga akan mengalami gangguan. Makanya coba kita rasakan ya. Kalau kita kerja dari pagi sampai sore misalnya, kemudian ketika jam pulang kantor misalnya sampai jam 4. Kemudian atasan kita itu mengatakan, Anda harus lembur 2 jam. Lah 2 jam ini ketika kita tidak bisa menikmati keadaan itu, maka itu serasa sangat berat ya. Sangat menyiksa 2 jam itu yang kemudian menjadikan tubuh kita sangat lelah ya. Nah, semakin sering seperti ini maka tubuh kita akan semakin cepat habis ya, akan semakin cepat tidak mampu
mengalami proses regenerasi sel dan juga akan menghadirkan berbagai penyakit yang tidak bisa kita tolak ya. Salah satu contoh kecil misalnya ada kasus orang yang sedang sakit ya atau flu. Semakin kita itu ingin segera sembuh, maka sebenarnya pikiran kita sudah jauh di depan. Nah, keinginan untuk cepat sembuh itu justru malah membuat tubuh kita tidak mampu untuk melakukan tugasnya secara sempurna. Maka kemudian kesembuhan itu tidak bisa cepat datang. Nah, contoh kecil yang sudah punya anak ya, kayak Mas Bun misalnya kemarin putra atau putrinya sakit. Nah, saat putra-putri kita sakit, kadang-kadang pikiran kita itu yang kemudian membuat drama bahwa keadaan sangat kacau. Dan kemudian kita itu seolah-olah memaksa keadaan sama dengan pikiran kita. Nah, kalau itu kemudian tanpa kita sadari, maka energi kekacauan dalam pikiran kita itu justru akan memperlambat proses kesembuhan anak kita. Karena energi yang vibrasi yang kita munculkan saat seperti itu, saat panik, justru akan ditangkap oleh jiwa anak itu sebagai sesuatu yang tidak nyaman. Nah, begitu juga dengan keadaan yang lain. Oke, lanjut ya. Nah, ini kalau kita mampu untuk hadir sepenuhnya di saat ini, maka ada 5 hal yang mungkin bisa kita rasakan dan itu akan menjadi sebuah nikmat yang luar biasa. Ya. Mencegah timbulnya stres dan depresi. Coba sih, kapan kita itu mampu benar-benar menjaga kesadaran kita untuk sekian menit, sekian puluh menit saja, atau beberapa menit saja, betul-betul menjaga pikiran kita atau kesadaran kita itu benar-benar ada di saat ini. Di saat ini. Di sini. Menyadari bahwa tubuh kita itu ada di sini. Saya sedang duduk di sini berhadapan dengan teman-teman dan sahabat-sahabat terbaik saya. Nah, kalau itu kemudian mampu kita hadirkan, maka memori yang memaksa kita untuk masuk dalam stressing atau tekanan itu akan hening. Akan pelan-pelan idle, tidak lagi mendominasi. Jadi sebenarnya stres dan depresi itu karena traffic memori kita itu sangat akut. Dalam satu waktu kita memikirkan 2 hal atau lebih. Makanya kemudian pikiran sadar kita itu tidak benar-benar ada di saat ini. Coba kalau kita memikirkan 2 hal atau lebih di saat ini. Oh, saya sedang ikut online tahlil vibrasi dengan teman-teman. Tapi mungkin pikiran Anda ada di tempat lain. Mungkin sedang memikirkan lain. Beberapa pikiran yang muncul di saat itu akan memaksa energi kita itu habis. Karena sebenarnya ada peperangan di dalam diri itu antar pikiran itu. Tubuh kita ada di sini, tapi pikiran kita memaksa untuk kemana-mana. Yang kedua, kalau kita ada di saat ini mampu untuk praktik mindfulness ini, maka pikiran kita akan selalu pada posisi yang tepat ya. Ini sebenarnya akan atau terkait dengan munculnya berbagai inspirasi. Coba teman-teman yang ngajar itu ya, kalau betul-betul sudah mampu untuk menguasai keadaan, betul-betul menikmati ngajarnya, tidak kemana-mana pikirannya, maka saat itu kadang-kadang kita mampu untuk mengajari sesuatu pada murid-murid kita itu yang sebelumnya kita tidak pernah belajar tentang itu. Nah, itu kan sebenarnya adalah proses penyatuan kita dengan memori alam semesta yang sangat besar itu, atau ilmu-ilmu yang sebenarnya tidak pernah kita pelajari, tapi kita bisa akses. Nah, proses aksesnya itu saat apa? Saat kita betul-betul mampu untuk mengharmonikan pikiran dan tubuh kita di saat ini. Ketika selesai ngajar, biasanya kita, kok saya bisa ngomong itu ya tadi ya? Padahal saya tidak pernah mikirkan itu atau belajar itu sebelumnya. Nah, itu manfaatnya. Yang ketiga, vibrasi dan energi yang tinggi. Kalau kita mampu untuk
menghadirkan situasi pikiran dan tubuh kita betul-betul di saat ini, maka sebenarnya kita akan masuk pada kesadaran yang tertinggi. Kesadaran yang dan energi tinggi seperti apa gitu kan. Saat kita tidak lagi dikuasai oleh berbagai kekhawatiran akan masa depan atau kesedihan atau kemarahan di masa lalu. Seperti 2 minggu yang lalu pernah sedikit kita singgung bahwa sebenarnya pikiran yang tidak hadir itu akan memaksa kita untuk meloncat ke masa depan. Nanti gimana? Besok gimana? 10 tahun lagi gimana? Lah, kalau itu kemudian kita ikuti drama pikirannya, maka energi kita habis di situ. Yang muncul adalah rasa cemas, rasa khawatir, rasa takut tentang sesuatu yang negatif di masa depan. Kalau kita kembali ke masa lalu terlalu lama, maka sebenarnya kita akan mengakses kejadian yang tidak baik atau tidak kita inginkan yang menyakitkan di masa lalu. Nah, kalau itu kemudian kita visualisasikan terus, maka sebenarnya masa lalu kita sudah terjadi lagi di dalam pikiran kita. Sesuatu yang terjadi di masa lalu selalu kita ulang dalam visualisasi pikiran kita, dan itu akan berpotensi terulang lagi karena sebenarnya kita sudah membuat polanya di dalam pikiran kita. Nah, itu ciri energi ya atau kesadaran yang rendah. Nah, akses keberkahan. Nah, orang yang mampu untuk selalu hadir di saat ini pasti dia mampu untuk merasakan bahwa apa yang ada di saat ini sudah kesempurnaan yang sangat-sangat dalam yang sudah dihadirkan Tuhan pada kita, yang sudah dihadirkan Allah pada saat ini. Nah, itu sebenarnya adalah proses akses kita pada keberkahan. Jadi kalau kita betul-betul ada di saat ini, masih bisa bernafas, sadar bahwa kita masih diberi kehidupan, apalagi sebenarnya yang kurang dari itu. Nah, itu yang kemudian akan memberikan energi yang sangat luar biasa. Kalau kita sakit, maka akan ada proses untuk penyembuhan yang baik. Kalau misalnya kita lagi ada hijab terhadap tujuan-tujuan kita, misalnya jodoh, anak, macam-macam, maka sebenarnya kalau kita mampu untuk mindfulness itu, kita akan merasakan bahwa sebenarnya apa yang terjadi saat ini adalah yang terbaik dulu. Nah, kalau kita sudah merasakan bahwa saat ini adalah saat yang terbaik, maka masa lalu yang kemudian akan kita dapatkan akan menjadi baik. Ya. Karena kumpulan masa lalu itu adalah sebenarnya kumpulan dari saat ini yang baik. Tapi kalau misalnya kumpulan saat ini yang tidak baik, maka nanti masa lalu kita juga akan tidak baik. Sama juga masa depan itu akan menjadi baik kalau kumpulan masa kini yang kita lalui selalu di saat ini itu baik. Maka masa depan kita juga akan menjadi baik. Nah, kadang-kadang kita sudah ingin cepat-cepat di masa depan yang baik, tapi mengabaikan saat ini. Sehingga kemudian kita tidak mampu untuk selalu mindfulness. Oke, yang kelima adalah kemampuan mengakses rasa syukur. Ya. Rasa bersyukur itu hanya bisa kita lakukan ya selalu di saat ini, di sini. Kita tidak akan mampu untuk bersyukur, untuk kembali ke hari kemarin, kemudian kita mensyukuri apa yang kita dapatkan. Tapi kita bisa mensyukuri hari kemarin di saat ini. Selalu di saat ini. Nah, kadang-kadang kita berjanji nanti saya akan banyak bersyukur kalau ini sebenarnya menandakan bahwa kita sudah tercerabut dari masa saat ini. Kita menunggu masa depan. Nah, kalau itu terus terjadi, maka sebenarnya kita hanya menunda kebahagiaan, menunda kebersyukuran, menunda kesembuhan dan lain-lain. Oke, terus apa yang harus kita lakukan agar kita selalu mampu untuk hadir di saat ini? Yang paling mudah adalah nafas. Ya. Makanya kalau kita sering share tulisan, Anda bisa sering baca misalnya. Saya sering menyampaikan jangan lupa bernafas.
Jangan lupa bernafas ini bukan kemudian tidak bernafas ya, tapi betul-betul menyadari nafas kita. Coba sehari ini kita semuanya berapa menit betul-betul menyadari bahwa kita bernafas? Enggak banyak. Paling kalau kita sudah betul-betul merasakan sedikit pusing karena oksigen tidak mencapai kesadaran yang dibutuhkan oleh otak, maka kita akan memperpanjang nafas kita. Menyadari nafas adalah salah satu pintu termudah dan termurah agar kita mampu untuk selalu mindfulness. Agar kita mampu untuk selalu hadir di saat ini dan kemudian betul-betul menyadari tubuh kita seperti apa. Tangan saya seperti apa. Yang saya hadapi siapa. Saya lagi seperti apa. Saya bicara apa. Saya sedang menghadap siapa. Itu adalah proses mindfulness. Oke, kalau kita berjalan ya kita bisa menyadari langkah kaki. Kalau kita naik sepeda motor ya kita betul-betul menyadari bahwa kita ada di atas sepeda motor. Sedang setir mobil atau apapun. Ini yang sering tercerabut ya, banyaknya kecelakaan dan lain-lain sebenarnya adalah banyak orang yang selalu ada di masa depan. Terburu-buru itu sebenarnya adalah pikiran kita sudah ada di depan, ingin segera sampai. Nanti gimana kalau telat? Nanti gimana kalau seperti inilah? Makanya kemudian apa yang ada di saat itu dia sedang apa, menghadapi situasi apa, sedang di jalan yang seperti apa, itu tidak ada dalam kontrol kesadaran yang baik. Makanya kemudian tiba-tiba brek gitu kan, dan kita kemudian menyalahkan berbagai keadaan di luar diri kita yang sebenarnya tidak berkontribusi langsung terhadap apa yang kita hadapi atau yang kita realitas yang kita terima. Oke, contoh lain misalnya bagaimana untuk mindfulness, menyadari apa yang dimakan. Pernahkah kita itu menganggap bahwa apa yang kita makan itu adalah makanan yang terbaik di saat ini? Atau justru ketika kita makan, kita selalu membandingkan dengan makanan yang kemarin. Padahal itu sebenarnya adalah ingatan saja, yang kemudian mencabut kesadaran kita untuk tidak mensyukuri makanan yang kita makan di saat itu. Kemudian menyadari apa yang dilakukan. Saya sedang apa? Kebanyakan para guru yang kemudian tidak mampu untuk menghadapi murid yang baik atau tidak mampu mengarahkan murid-muridnya dengan baik adalah ketika di kelas pikirannya tidak di kelas. Tapi di luar kelas, entah di rumah, entah di mana. Nah itu yang kemudian ketika siswanya membuat ulah sedikit saja, maka emosinya akan naik. Karena sebenarnya ketika kita tidak ada di saat ini, emosi kita itu akan dengan cepat bisa mensabotase kesadaran kita dan kemudian kita dikuasai oleh emosi yang dianggap kenyataan atau keadaan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, yang lain adalah menyadari apa keberadaan kita. Kita ada di mana? Ketika saya ada di rumah ya sudah, maka saya betul-betul menyadari bahwa sedang ada di rumah. Bolehlah kemudian kita ke masa lalu atau ke masa depan. Boleh, tapi jangan terlalu lama. Kalau kita selalu di masa lalu, seperti kita naik mobil atau naik motor, kalau terlalu lama melihat spion, maka kita akan rentan untuk kecelakaan. Tapi kalau kemudian kita selalu di masa depan, misalnya Mas Habibie mau perjalanan pulang ke Sampang, masih di Surabaya, tapi pikirannya sudah ada di Sampang, maka perjalanan menuju Sampang itu akan sangat melelahkan dan bisa jadi karena ketergelincir fokus kita tidak dalam keadaan yang terbaik, maka banyak hal negatif yang bisa muncul di saat itu.
Ini sebenarnya kunci, sahabat semuanya. Keberkahan, tujuan atau doa yang kita panjatkan, tercapainya apa yang kita cita-citakan, hajat yang mau kita tuju adalah sebenarnya adalah proses bagaimana kita mengakses mindfulness ini atau kesadaran di saat ini sehingga nanti kita betul-betul mampu melakukan yang terbaik di saat ini, mampu memperlakukan tubuh dengan sangat baik, menyadari tubuh dengan sangat baik sehingga kemudian harmoni kita dengan tubuh, pikiran, tubuh dan jiwa kita betul-betul menjadi satu. Kalau kita tercerabut dari itu maka tubuh, jiwa dan pikiran akan berjalan sendiri-sendiri. Nah, itu yang kemudian akan menjadikan hidup kita akan terasa sangat berat dan sangat menderita. Jadi sakit itu adalah persoalan fisik, ya. Penderitaan itu adalah persoalan mental. Nah, ini yang kadang-kadang tidak kita pahami. Mencari jodoh itu adalah persoalan doa, tapi penderitaan ketika proses itu adalah persoalan mental. Nah, penderitaan itu sebenarnya adalah diproyeksi oleh pikiran kita di masa depan. Nah, nanti apa kata orang? Nanti apa kata teman saya, kata sahabat saya, kata pimpinan saya, kata teman seangkatan saya misalnya. Itu yang kemudian menjadikan proses itu kadang-kadang tidak bisa kita akses dengan baik karena kita selalu kalah dengan koordinat rasa yang lain, rasa khawatirnya, rasa takutnya, rasa marahnya. Sehingga kemudian tujuan yang sebenarnya itu kalah dengan permintaan emosi yang lain yang tanpa kita sadari. Oke, itu sedikit yang bisa saya share karena sudah lebih 30 menit ya, sudah jam 19.51. Kita lanjutkan dengan tanya jawab dan bisa kita bersemuka. Saya tutup share ini. Silakan yang mau diskusi bisa melebar atau lebih mendalam dari materi ini atau hal-hal lain yang juga berkaitan dengan bagaimana kita mengembangkan vibrasi yang baik. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas As'ad atau Mas Bunali atau siapa yang mau memandu. Kalau teman-teman tidak mau bertanya langsung,